Mantan bintang Barcelona, Patrick Kluivert, kini memikul tanggung jawab besar sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ditunjuk pada 12 Januari 2025, Kluivert mengemban misi berat, yakni membawa Garuda ke panggung Piala Dunia 2026. Pria berusia 48 tahun ini menggantikan Shin Tae-yong, sosok yang telah banyak memberi prestasi bagi sepak bola Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi Kluivert tidaklah mudah. Timnas Indonesia hanya memiliki 4 laga tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memastikan langkah ke putaran final. Dalam wawancaranya, Patrick Kluivert menyadari ekspektasi tinggi dari para pendukung timnas Garuda. Ia mengaku memahami antusiasme tersebut, mengingat Indonesia berada pada momen terbaik untuk lolos ke Piala Dunia. Ekspektasi tinggi dari supporter adalah hal yang wajar. Indonesia belum pernah sedekat ini dengan Piala Dunia, ujar Kluivert. Untuk lolos, Indonesia harus finish sebagai salah satu dari 2 tim terbaik di grup C. Saat ini, Tom Haye dan kawan-kawan masih memiliki peluang besar, namun 4 laga tersisa akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Kluivert juga mengungkapkan rasa bangganya bisa memimpin generasi emas timnas Indonesia. Ia percaya bahwa jika berhasil lolos ke Piala Dunia, sejarah baru akan tercatat bagi sepak bola tanah air. Saya senang menjadi bagian dari generasi hebat ini. Jika kita bisa mencapai Piala Dunia, itu akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia, ditambah Kluivert. Debut Kluivert bersama timnas Indonesia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 melawan Australia di Sydney. Laga ini menjadi salah satu dari 4 pertandingan krusial yang akan menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, Patrick Kluivert dan timnas Garuda siap menjawab tantangan besar ini. Apakah mereka mampu mencetak sejarah baru? Kita tunggu langkah besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyatakan dukungan penuh kepada pelatih timnas senior, Patrick Kluivert, untuk mempromosikan pemain U20 ke tim utama. Langkah ini disiapkan guna menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada Maret 2025. Indra Syafri dan Patrick Kluivert telah bertemu pada 13 Januari 2025 saat pelatih asal Belanda itu mengunjungi sesi latihan timnas U20 bersama asistennya, Denny Lanzaat, di Stadion Madia, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi tentang rencana promosi pemain muda berbakat. Kalau kualitasnya mumpuni dan Coach Kluivert oke, tentu tidak tertutup kemungkinan. Saat ini, Indra Syafri tengah memimpin pemusatan latihan timnas U20 di Jakarta sejak 5 Januari. Tim juga dijadwalkan mengikuti turnamen mini di Sidoarjo pada akhir bulan ini sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, 4 pemain U20, yaitu Doni Tripamungkas, Kadek Arel Priyatna, Arhan Kaka, dan Dava Fasya, telah mencicipi atmosfer timnas senior saat membela Indonesia di Piala AFF 2024. Doni dan Kadek bahkan menunjukkan performa impresif yang membuka peluang mereka untuk kembali dipanggil ke timnas senior. Indra Syafri menegaskan pentingnya keselarasan visi antara pelatih timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U20 hingga senior. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert, termasuk berbagi informasi tentang sepak bola Indonesia. Saya sudah 14 tahun memegang timnas dari U16 hingga U24. Saya akan dukung 100% apapun yang dibutuhkan Coach Kluivert. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama melawan tuan rumah Australia pada 20 Maret, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Bahrain 5 hari kemudian. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2024, di Jakarta. Penunjukan legenda sepak bola asal Belanda ini menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya dihentikan oleh PSSI sepekan sebelumnya, pada 6 Januari 2024. Keputusan PSSI yang langsung diumumkan Ketua Umum Erick Thohir ini menuai perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Selama hampir 5 tahun menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong berhasil mempersembahkan sederet prestasi yang membanggakan. Prestasi itu termasuk runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, hingga pencapaian bersejarah timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sebagai semifinalis. Pada tahun 2024, Shin bahkan membawa skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan peringkat FIFA 127.
Namun, kini Patrick Kluivert memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan ini. Dalam konferensi perkenalannya, Kluivert menyadari tantangan utama adalah memenangkan hati supporter yang kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong. Tidak ada cara lain kecuali meraih kemenangan. Main cantik dan menang, itu saja. Beliau Shin Tae-yong sudah membawa kita sejauh ini, dan saya akan melanjutkan perjuangan ini untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Kluivert. Dengan jadwal pertandingan berat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, Kluivert menyebut bahwa kesiapan fisik dan mental pemain menjadi kunci utama. Penting untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan pemain berada di level terbaik. Namun, yang terpenting adalah mindset. Semua pemain harus memiliki target yang sama dan tahu apa yang harus dilakukan bersama, ditambah Kluivert. Meski beban berat menanti, supporter timnas Indonesia tetap berharap keputusan ini membawa hasil positif. Mampukah Patrick Kluivert mengulang bahkan melampaui prestasi Shin Tae-yong? Semua mata kini tertuju pada laga-laga krusial timnas Indonesia di kualifikasi mendatang. Satu hal yang pasti, perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 masih penuh tantangan. Namun dengan semangat juang yang tinggi, asa untuk mencetak sejarah baru tetap membara. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mewujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda ini menyampaikan pesan penuh semangat melalui sebuah video yang diunggah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam video tersebut, Kluivert menyampaikan, "Mari kita bersatu sebagai satu tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan maju bersama dengan semangat kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan kalian sekarang lebih dari sebelumnya. Bersama-sama kita dapat mencapai hal-hal besar untuk sepak bola Indonesia dan mewujudkan impian ke Piala Dunia." Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berada di grup C, skuad Garuda menempati peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Tim asuhan Kluivert masih memiliki 4 laga krusial melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Jai Itzes dan kawan-kawan bertekad mengukir sejarah dengan membawa Indonesia melangkah ke panggung dunia. Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong, mendapat mandat dari PSSI untuk mewujudkan target besar ini. Dalam wawancaranya dengan Kemenpora, Kluivert menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki untuk mencapai kesuksesan, yaitu rasa cinta, tekad, dan kekuatan. 3 elemen ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, Patrick Kluivert optimis bahwa mimpi besar ini dapat terwujud. Kini, semua mata tertuju pada perjuangan timnas Indonesia di laga-laga mendatang. PSSI tengah mempersiapkan strategi matang untuk menjaga kondisi fisik pemain timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini akan menjadi ujian perdana bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam audiensi bersama Kemenpora pada Senin, 13 Januari 2024, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk memaksimalkan persiapan tim. Erick menyebut bahwa Kluivert bersama tim manajemen telah menyusun rencana detail, mulai dari aspek teknis hingga logistik. Salah satu fokus utama adalah mengatasi potensi kelelahan pemain, terutama mereka yang bermain di luar negeri. Beberapa pemain, seperti Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, masih harus membela klub masing-masing hingga 16 Maret 2025, hanya 4 hari sebelum pertandingan. Untuk mengatasi hal ini, PSSI membuka opsi agar pemain yang berbasis di Eropa bisa langsung terbang ke Australia tanpa harus ke Jakarta terlebih dahulu. Hal-hal detail seperti jadwal penerbangan dan latihan ini sangat penting untuk memastikan kondisi pemain tetap prima, ungkap Erick Thohir. Patrick Kluivert sendiri disebut telah melakukan berbagai persiapan matang. Selain mempelajari permainan lawan, pelatih asal Belanda ini memastikan semua pemain memiliki waktu adaptasi yang cukup, baik secara fisik maupun mental. Melawan Australia di kandang mereka tentu menjadi tantangan besar. Namun, skuad Garuda diharapkan mampu mencuri poin untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini juga akan menjadi awal perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Dukungan penuh dari PSSI dan Kemenpora diharapkan dapat membantu Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan memberikan yang terbaik di atas lapangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa ada tambahan sosok asal Belanda yang akan mendampingi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Namun, identitas lengkapnya masih dirahasiakan.
Dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora pada Senin, 13 Januari 2025, Erick Thohir menjelaskan bahwa tambahan